warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Intan Pratiwi. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai evaluasi kurikulum. Mengenai evaluasi kurikulum, apa ya yang dimaksud dengan evaluasi kurikulum itu? Nah, ini dia penjelasannya. Evaluasi kurikulum itu berasal dari dua kata, yaitu kata evaluasi dan kata kurikulum. Nah, evaluasi menurut Stuff LeBerum dan kawan-kawan tahun 1971, di mana evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Sedangkan kurikulum, yaitu menurut Harsono tahun 2005, kurikulum merupakan gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Jadi, bisa disimpulkan bahwa evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari suatu pengembangan kurikulum yang memegang peranan penting, baik dalam penentuan kebijakan, pendidikan pada umumnya maupun pada pengambilan keputusan pada khususnya. Hasilnya yaitu dimanfaatkan para pengembang kurikulum dan pemegang kebijaksanaan kurikulum dalam pengembangan sistem pendidikan. Nah, demikian juga dimanfaatkan guru, kepala sekolah, dan pelaksanaan pendidikan pada umumnya untuk memahami dan membantu perkembangan siswa memilih bahan ajaran, memilih metode dan alat-alat pembelajaran dan sejenisnya. Nah, kemudian ada prinsip evaluasi kurikulum. Yang pertama, itu evaluasi kurikulum didasarkan atas tujuan tertentu. Yang kedua, evaluasi kurikulum harus bersifat objektif. Yang ketiga, evaluasi kurikulum bersifat komprehensif. Yang keempat, evaluasi kurikulum dilaksanakan secara kooperatif. Yang kelima, evaluasi kurikulum harus dilaksanakan secara efisien. Dan yang keenam, yaitu evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkesinambungan. Selanjutnya, ada tujuan evaluasi kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum yang pertama itu adanya model kurikulum perbaikan dari kurikulum sebelumnya atau bahkan model kurikulum terbaru. Yang kedua, yaitu memusatkan perhatian kepada program-program pendidikan untuk anak didik. Yang ketiga, yaitu alat untuk mengontrol kualitas dan juga sebagai dasar untuk membuat keputusan bagi program berikutnya. Yang keempat, yaitu sebagai suatu alat untuk mempertanggungjawabkan keberadaan dan hasil sebuah program pendidikan teknik pada masyarakat. Dan yang kelima, yaitu sebagai proses memahami, mendapatkan, dan mengumumkan informasi sebagai petunjuk pembuatan keputusan pendidikan dengan memperhatikan program yang tepat. Merupakan fungsi evaluasi kurikulum. Fungsi evaluasi kurikulum menurut Scriven tahun 1967, di mana ada dua fungsi, yaitu pertama ada fungsi formatif dan ada fungsi sumatif. Nah, fungsi formatifnya yaitu dilaksanakan apabila kegiatan evaluasi diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu dari kurikulum yang sedang dikembangkan. Sedangkan fungsi sumatifnya yaitu dilaksanakan apabila kurikulum telah dianggap selesai pengembangannya, yaitu evaluasi terhadap hasil kurikulum. Nah, ini merupakan komponen-komponen dalam evaluasi. Komponen-komponen dalam evaluasi itu ada 3. Yang pertama yaitu pengumpulan informasi, di mana komponen informasi itu merupakan data besar yang bermanfaat dalam pembuatan pertimbangan yang meliputi data kuantitatif dan kualitatif, umum dan khusus, dan berhubungan dengan manusia, materi, program, atau proses. Yang kedua yaitu pembuatan pertimbangan, di mana komponen pembuatan pertimbangan sebagai hasil penting dari kegiatan penilaian sebagai tafsiran dari kondisi sekarang atau prediksi ramalan di masa depan, tetapi tidak selalu diikuti adanya pengambilan tindakan. Dan yang ketiga yaitu ada pembuatan keputusan. Maksudnya itu di mana komponen pengambilan keputusan adalah tujuan akhir dari penilaian yang menuntut diikutinya suatu tindakan. Nah, ini merupakan objek-objek evaluasi kurikulum. Objek-objek evaluasi kurikulum itu ada 6. Yang pertama yaitu adalah komponen tujuan, di mana komponen tujuan yang dinilai berhubungan dengan jenjang di atasnya, yaitu tujuan institusional, dan selanjutnya itu dikaitkan dengan tujuan nasional. Nah, rumusan lazimnya yang dikembangkan Beblum, De Kruidholt, dan Dev yang membuat segi kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Yang kedua itu ada komponen isi atau materi pembelajaran, di mana kurikulum adalah keseluruhan materi yang diprogramkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Nah, komponen isi kurikulum yang menjadi objek evaluasi bersumber dari garis-garis besar program pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang mencakup pokok-pokok bahasan satuan waktu tertentu. Yang ketiga yaitu adalah strategi pembelajaran. Maksudnya itu komponen ini itu meliputi berbagai upaya dan penunjang yang diperlukan untuk mencapai tujuan didasarkan isi yang ditetapkan. Nah, melalui berbagai pendekatan dan metode pembelajaran serta peralatan yang digunakan oleh setiap mata pelajaran, termasuk evaluasi proses dan hasil belajar dari setiap mata pelajarannya. Nah, yang keempat itu ada media. Media merupakan perantara untuk menjabarkan isi kurikulum secara terrinci sehingga dapat dipahami oleh siswa. Media itu meliputi buku pelajaran, modul, pembelajaran berprogram, naskah radio, pendidikan, kaset, video film, dan sebagainya. Nah, ini ada syarat-syarat evaluasi kurikulum. Ini ada 5. Yang pertama itu adalah berorientasi pada tujuan. Maksudnya itu meliputi tujuan institusional atau kelembagaan, kurikuler, bidang studi dan instruksional atau pembelajaran. Yang kedua itu ada berkesinambungan. Maksudnya itu kegiatan yang saling berkaitan sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai tahapan penyimpulan. Yang ketiga yaitu adalah komprehensif, di mana seluruh komponen itu harus dievaluasi, yaitu meliputi tujuan, isi, strategi pembelajaran, media, dan sebagainya. Yang keempat itu berfungsi ganda. Maksudnya itu di mana keperluan pengambilan keputusan maupun keperluan bagi sekolah itu di mana kurikulum itu dilaksanakan. Dan yang terakhir itu ada berorientasi pada kriteria. Maksudnya itu sesuai dengan sasaran, keserasian, keterampilan, kepercayaan, dan objektivitas. Ini ada masalah dalam evaluasi kurikulum. Sebenarnya masalah dalam evaluasi kurikulum itu ada banyak, tapi di sini saya akan menyebutkan 3 saja, menjelaskan 3 saja. Yang pertama itu di mana kesulitan mencari alat ukur. Maksudnya tuh tidak semua bentuk evaluasi itu dapat dipakai untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Yang kedua itu dasar teori yang digunakan dalam evaluasi kurikulum itu lemah. Maksudnya ketidakcukupan teori dalam mendukung penjelasan hasil intervensi suatu kurikulum yang dievaluasi itu akan membuat penelitian atau evaluasi kurikulum itu tidak baik. Yang ketiga yaitu kesulitan dalam randomisasi. Nah, kesulitan melakukan penelitian evaluasi kurikulum dengan metode randomisasi itu dapat disebabkan karena subjek penelitian yang akan diteliti sedikit atau hanya institusi itu sendiri yang melakukannya. Kemudian ada model evaluasi kurikulum. Yang pertama itu ada model kuantitatif. Contoh modelnya yaitu ada model measurement, model black box Tyler, ada model teoretik Tyler dan Magyar, kemudian ada model pendekatan Alkin, ada model continence stake, dan ada model CIPP. Kemudian ada model kualitatifnya. Model kualitatifnya itu contohnya seperti model studi kasus, model illumination, ada model educational system evaluation, dan ada model responsif. Sekian penjelasan saya mengenai evaluasi kurikulum. Apabila ada salah kata, saya minta maaf, dan semoga video saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin mengetahui atau yang ingin mempelajari tentang